Jeriko penghalang kami menikmati janji Tuhan yang adalah anggur yang manis, susu dan madu di tanah perjanjian. Itu bagian kami tatkala tembok Jeriko dihancurkan lewat ketaatan dan puji-pujian yang kami naikkan dan serukan kepada Tuhan. Dan pujian itu keluar dari dasar hati kami yang terdalam. Betapa Engkau Tuhan yang kami kenal adalah Tuhan yang membawa kami kepada rencana-Mu yang indah. Sekalipun saat-saat ini situasi yang tidak mengenakan ada di sekeliling kami, tapi kami sudah mengakui pada saat pagi hari ini bahwa rencana-Mu indah bagi kami. Bahkan yang terbaik, bahkan yang sempurna, rancangan-Mu terwujud bagi kami. Hanya kebenaran-Mu yang menolong kami akan terus menatah iman kami. Kami tidak menjadi Kristen kebiasaan, tapi kami adalah Kristen yang luar biasa. Hidup oleh Roh membawa kami kepada seluruh kebenaran. Maka sebentar kami duduk dengan tenang menikmati firman Tuhan. Lewat pengurapan Tuhan kami akan dipuaskan. Terima kasih janji firman-Mu bagian kami. Di dalam nama Yesus berfirman-Lah kepada kami. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom. Saya melihat wajah kita semua yang hadir pada saat pagi hari ini adalah wajah yang siap menerima berkat daripada Tuhan. Saya tahu bahwa semua kita yang hadir ini sudah diberkati oleh Tuhan. Tapi ada berkat yang lebih lagi dari apa yang kita pikirkan. Yang tidak kita pikirkan juga Tuhan berikan kepada kita. Oleh dan sebab itu, saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita akan membuka hati, membuka telinga pendengaran kita sungguh-sungguh. Yang di luar, semua akan mendapat berkat dari Tuhan saat ini. Haleluya. Saudara, kita sudah memuji Tuhan. Kita juga sudah menyembah Tuhan. Maka kita akan menerima roti surgawi, yaitu kebenaran. Kita akan melihat kebenaran itu apa, saudara-saudara. Kita buka ayat yang pertama dari Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-17. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Yohanes 17 ayat yang ke-17 demikian. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Seringkali orang Kristen tidak memahami kekristenan itu. Banyak orang Kristen berpikir punya organisasi sudah cukup, karena apabila ada sesuatu hal terjadi di tengah keluarga, maka ada pendeta yang akan melakukan, baik itu sakramen, kalau ada yang meninggal, kalau ada kelahiran, ada surat menyurat. Itulah tujuan datang bergereja atau jadi orang Kristen. Sebenarnya kalau Kristen seperti ini masih disebut Kristen KTP, hanya terdaftar di KTP. Bahkan bisa dikatakan Kristen tanpa pertobatan. Ya. Itu sebabnya hari ini, saudara-saudara, kuasa dan kekuatan firman ini, kuasa dan kekuatan kebenaran ini justru membawa kita menikmati surga. Amin. Sekalipun kita ada di dunia yang penuh dengan air mata, di dunia yang penuh dengan masalah, di dunia yang tidak pernah memberikan kenyamanan, sana sini hidup penuh dengan tekanan.
Tapi saudara dan saya adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena ada firman yang disebut kebenaran. Dari pembacaan kita, perikop daripada pembacaan ini, coba dibaca Pak. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Doa Yesus. Apa doa Yesus? Doa Yesus untuk murid-muridnya. Untuk murid-murid. Kenapa dikatakan untuk murid-murid? Apakah Yesus hanya berdoa untuk ke-12 murid yang ikut pada saat itu berdoa ke Taman Getsemane? Tidak. Tapi yang disebut dengan murid itu adalah saudara dan saya yang mau belajar kepada firman Tuhan. Kenikmatan di dalam Tuhan. Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Murid-muridnya itu adalah menunjuk saudara dan saya yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Ya, itu ada ayatnya. Jadi secara khusus Tuhan Yesus berdoa untuk saudara dan saya supaya kita mengenal kebenaran. Coba baca Pak, Yohanes 8 ayat 30. Kenapa Yesus berdoa supaya kita dikuduskan di dalam kebenaran? Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tujuan Tuhan kepada murid, saya katakan murid itu adalah yang mau belajar dan mendengarkan pemberitaan yang disampaikan oleh para murid-murid itu sendiri. Sama halnya seperti hari ini, mulut saya menyampaikan kebenaran, diberitakan, dan firman ini adalah Injil. Injil yang penuh kuasa, Injil yang penuh dengan kekuatan, powerful. Disampaikan kekuatan firman ini, saudara, di dalam Pemazmur katakan, ketika firman itu disampaikan, maka sembuhlah mereka. Ini kuasa kebenaran. Jika saudara yang hadir pada hari ini di tengah-tengah ibadah memiliki suatu kelemahan, mungkin ada pergumulan secara pribadi yang kami tidak tahu sebagai hamba Tuhan. Tapi Tuhan tahu. Karena Tuhan kita maha tahu, maha ada, maha hadir, maha di dalam segala-galanya. Itu sebabnya kalau ada yang sakit, firman Tuhan dikatakan disampaikan firman-Nya, maka sembuhlah mereka. Jangan bimbang, karena kekuatan firman ini menciptakan apa yang tidak mungkin bagi manusia, tapi bagi Tuhan semuanya mungkin. Bahkan yang luar biasanya bagi orang yang percaya kepada Tuhan, semuanya mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Betapa pentingnya kita memiliki kebenaran. Karena dikatakan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan saudara dan saya. Amin. Di mana kita menemukan kebenaran? Kita tidak temukan itu di toko serba ada. Tapi di mana saudara mendengarkan kebenaran, akan memiliki suatu hasil yang luar biasa. Di ibadah kita akan menemukan kebenaran. Menjadi murid Tuhan belajar supaya tahu kebenaran yang berkuasa. Dan bukan hanya berkuasa, titik, tapi berkuasa untuk menguasai seluruh kehidupan kita.
Amin, saudara. Sangat luar biasa memiliki kebenaran. Anak-anak Tuhan suka berkata, masalahku kecil sebab Tuhanku luar biasa. Tapi orang Kristen yang biasa-biasa itu berkata, besar sekali masalahku, persoalanku begitu besar. Itu namanya dia tidak bisa memandang Tuhan yang besar dan maha besar. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, kebenaran yang kita ketahui memerdekakan kita, melepaskan arti merdeka, melepaskan. Dari mana kita dilepaskan? Dari semua keinginan-keinginan daging, dari keinginan mata, dari keangkuhan hidup. Karena semua keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup akan lenyap bersama bumi. Sebab itu saudara-saudaraku, izinkan Roh Tuhan mengurapi setiap hati kita. Ada firman ini bertumbuh di hati kita. Jadilah hati kita hati bagaikan tanah yang subur. Ketika benih firman Tuhan disampaikan, maka benih ini akan berhasil 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Saudara-saudara yang kekasih, ada banyak orang salah mengerti. Hasil 30, 60, 100 kali lipat dia bilang ketika dia kasih persembahan. Lalu dia minta sama Tuhan, Tuhan, aku sudah kasih persembahan, aku akan menuai 30, 60, 100 kali lipat. No, bukan itu maksud firman Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata berhasil 30, 60, 100 kali lipat. Ada bagaimana kelipat gandaan firman yang mengangkat kehidupan kita untuk kita bisa menikmati surga sekalipun kita ada di dunia ini. Amin. Karena sesungguhnya saudara harus tahu di mana Tuhan ingin menempatkan posisi kerajaan surga di setiap pribadi, di setiap keluarga, di setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Karena kerajaan Allah itu bukanlah terdiri soal makanan daging, bukan terdiri daripada dia itu hal-hal yang tanah, tapi kerajaan Allah yang mau dilimpahkan di setiap pribadi kita. Dia terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Itu sebabnya dikatakan kamu akan benar-benar merdeka ketika kebenaran itu kita ketahui, saudara. Banyak orang Kristen yang sudah lama tapi masih bodoh, saudara. Kalau masih bodoh, dia akan bagaikan 5 wanita yang bodoh. Sebenarnya masuk dalam satu kumpulan 10 wanita, tapi dibagi 2. 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh. Bodoh punya pelita sama dengan orang pintar. Wanita bijaksana 5 itu saudara punya pelita, ada minyak. Tapi yang bodoh tidak punya minyak, tidak ada persiapan untuk menikmati Tuhan di dalam hidupnya. Oh saudara-saudara yang kekasih, bahkan Hosea berkata umat yang bodoh itu akan binasa. Tapi berbahagia saya dan saudara hari ini, karena saya dan saudara dipersiapkan oleh Tuhan menjadi wanita yang bijaksana. Artinya gereja yang penuh persiapan
akan merdeka dari keinginan darah, hawa nafsu yang masih menguasai anak-anak muda. Nafsu apa? Nafsu jahat. Bahkan setan sekarang tidak jauh-jauh. Saudaraku, setan juga berkuasa, menguasai, memonopoli gadget. Saudara, di gereja juga dia bisa menyelinap. Buka seolah-olah buka Alkitab, tapi buka yang lain. Hatimu, saudara-saudaraku, pandanganmu, pikiranmu, duduk tubuh, tapi pikiran bisa mengembara ke sana kemari. Padahal waktu di ibadah paling lama 2 jam. Banyak waktu yang sudah Tuhan beri kepada kita, berjam-jam saudaraku tidak terhitung. Tapi sedikit waktu saja kita beri, setan juga menguasai pikiran hati kita. Tapi saya percaya kekuatan firman Allah akan menolong kita sekalian. Karena doa Yesus di Taman Getsemani dan doa itu hari ini juga menguasai setiap pribadi kita. Doa Yesus bukan ingin memberikan berkat jasmani kepadamu, walaupun itu perlu bagi kita. Tapi itu tanpa kita minta, Tuhan siapkan bagi kita. Karena kebenaran berkata, cari dahulu kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Artinya itu bukan fokus yang utama bagiku dan bagimu. Itu bagian Tuhan untuk memberikan kepada kita. Tahukah saudara bahwa saya dan saudara adalah milik kepunyaan Tuhan sendiri. Tadi pagi saya dikejutkan oleh mimpi. Mungkin itu 2:30, saya rasa 2:30 ya, karena selesai saya berdoa. Setelah mimpi itu saya keluar, saya lihat jam, saya pikir menantu saya sudah bangun untuk masak. Rupanya belum. Mimpi saya, pintu kamar kami itu dimasuki. Saya nggak begitu ngerti yang disebut pocong-pocong itu, saudara. Tapi bentuk seperti itu datang ke kamar kami. Dibuka pintu itu, dan masuk begini, ya, itu tertutup. Darah Yesus, sampai saya mimpi begitu keluar, saudaraku. Saya capek. Waktu terbangun, suara Tuhan saya dengar, dia bilang, engkau berharga di mataku dan mulia dalam pandanganku. Ketika suara itu datang, saya berdoa, amin Tuhan, aku berharga di matamu, di pandanganmu, karena aku adalah milik kesayanganmu. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa, saya bilang kalau ada unsur-unsur kejahatan dari orang lain yang ingin mencoba-coba kekuatan Allah yang membentengi kami, aku percaya saat ini itu akan kembali kepada orang itu. Kalau ada oknum, berikan pertobatan kepada mereka. Itu saja saudara. Lalu saya menyembah memuji Tuhan. Saya keluar saya lihat jam 3 kurang 15 menit, berarti setengah jam lah ya. Jadi kurang saya berdoanya 15 menit begitu. Ya, saya memang belajar saudara-saudara, karena saya suka terganggu kalau bangun malam, jadi nggak tidur. Jadi HP saya sore saya matikan. Paling Bapak Gembala sama Wakil Gembala kita yang bikin HP-nya kalau ada jemaat, ya, yang mungkin menelepon. Ini sore, ya, saya katakan supaya jangan ada yang negatif. Karena saya suka terganggu di soal tidur seperti itu. Tapi saya memang sudah diberkati Tuhan, soal tidur mau nyenyak. Biasanya satu malam itu saya bisa keluar ke kamar mandi 5 kali, bolak-balik. Kalau sekarang paling kalau nggak 1 kali, 2 kali saja. Nah, itu satu berkat bagi saya. Amin. Karena kesehatan itu tidak terbeli. Amin. Nah, jadi saudara-saudaraku, kebenaran yang memerdekakan ini menolong saya. Saya kuat. Saya bilang tidak ada kekuatan yang bisa menandingi kuasa darah Yesus. Langsung saya diingatkan oleh Tuhan, darah anak domba menghancurkan. Saya ingat darah yang dibuat di ambang pintu orang Israel di tanah Mesir. Bagaimana saudara-saudaraku, malaikat maut ingin membinasakan setiap anak sulung dari semua orang-orang Mesir. Tapi orang
Israel yang punya Tuhan dibela Tuhan karena ada darah di ambang pintu. Malaikat maut tidak bisa masuk untuk membinasakan setiap anak sulung yang lahir di umat Israel yang punya firman. Bahkan anak sulung hewan semua dipelihara oleh Tuhan. Yakinkan hidupmu kepada firman Tuhan. Jadilah saudara jemaat yang betul-betul mengetahui kebenaran. Jangan hanya duduk mendengar kebenaran, tapi kebenaran tidak menduduki kehidupan kita. Kerinduan Tuhan atas kebenaran ini. Dalam Wahyu 3 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu. Kalau ada yang membuka hati, aku akan masuk. Dan aku akan bersekutu. Tahu bersekutu? Menyatu. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Haleluya. Enak makan bersama-sama ya saudara? Amin. Kalau kami pelayan-pelayan selesai ibadah di pastori makan sederhana, rasanya enak sekali. Ya begitu ya kalau pelayan-pelayan ya. Makanannya nggak macam-macam loh. Ada orang bilang begini, pelayan-pelayan itu mau melayani begitu berkorban, itu kan karena dikasih makan. Saya bilang tidaklah ya. Kalau pelayan-pelayan jemaat Tuhan itu memiliki hati yang sangat murah. Amin. Murah hati. Saya percaya, saya bilang sama orang itu. Lalu saya motivasi menantu saya. Saya bilang, ya, sama menantu saya, ini kesempatan bagi kita. Memang kamu capek. Kalau dulu saya masak, sekarang dia. Saudara lihat menantu saya makin cantik. Setiap hari Minggu dia ready untuk masak untuk pelayan-pelayan. Saya motivasi, saya bilang sama dia, makin semangat Mak Jin. Ini kesempatan buat kita untuk berkorban. Kita nggak bisa kasih makan seluruh jemaat Tuhan, tapi pelayan-pelayan Tuhan itu sudah mewakili kita. Kesempatan kedua. Dia alami. Saya sangat senang sekali punya menantu yang diberkati Tuhan, melekat kepada Tuhan, cinta Tuhan, dan saya sangat terhibur. Ada kalanya saudara-saudaraku saya merasa kasihan jadi capek begitu. Saya bilang apa yang mau dibantu? Nggak usah menikah. Waduh, saya senang. Tapi saya orangnya memang tidak bisa diam. Saya kerjakan kamar mandi, saya sikat rumah, saya saya pel. Rumah segede ini saudara tahu. Jadi kalau hanya menunggu dia, capek sekali. Tentu kesaksian saya ini memotivasi kita berdua dengan menantu. Halo, yang sudah punya menantu, sudah punya mertua, ya jangan berkata, aku kan mertua, menantu harus begini, harus begini. Jangan. Saya selalu belajar kepada Tuhan. Tuhan bisa menerima kita yang berdosa apa adanya. Apalagi kalau menantu kita ada kekurangan masih, jangan kita paksakan standar kita kepada menantu kita. Amin. Itu ajaran nenek-nenek moyang dulu. Kalau mertua sama menantu katanya jarang bisa bersatu. Menantu sikit-sikit mau pindah supaya jangan dekat-dekat dengan mertua. Kalau di sini saya lihat menantu dengan mertua, cihuy, kompak. Amin. Ini ada menantu dari Malang jauh-jauh ini sampai di Palas. Tuh, itu Malang Melati dari apa sana? Sulawesi. Sampai di Palas. Biarlah Palas ini Palas Roha. Palas Roha ya, sukacita. Kenapa? Ini Gosen. Gosen itu kata penggembalaan. Ada rumput, ada keistimewaan dari Tuhan. Walau gedungnya sederhana, tapi sudah ada geram yang baru. Haleluya.
Waduh, bendahara yang setia selalu senyum sukacita dia saudara. Dia bilang, oh masih segini oh. Waduh, berdoa terus dia untuk jemaat Tuhan supaya kas bendahara semakin bertambah. Bukan hanya terang lagi nanti. Kalau kemarin kan cancong drum kita. Saya suka video. Sebenarnya saya ingin dengar suara drum dengan bass, dengan ini. Makanya saya rekam begini video saudara. Lalu udah pulang ibadah, saya dengar itu. Mana ini suara bass yang dipasang si Paldo ini? Cari-cari dia. Karena drumnya terlalu tinggi, dikuasainya nggak kedengaran bassnya. Mudah-mudahan nanti kalau saya pasang yang perekam tadi sudah nampak suara bass dan musik. Karena drumnya sudah yang baru. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan buat segala korban. Kalau hatimu semakin terdorong lagi, beri yang lebih besar. Karena berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Ini kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan kita. Nggak ada yang kikir di GP Hosana. Karena orang kikir kata Alkitab tidak masuk surga. Biarlah kikir di bawah tukang untuk membersihkan apa itu? Menajamkan gergaji. Jangan seperti yang lain. Molo tandok. Saudara tahu tandok? Tandok itu apa itu? Sumpit yang berisi beras di pesta menculang ke atas. Tapi di gereja dibawa kikir. Di sini tidak ada. Yes. Saya percaya semua jemaat yang diberkati Tuhan hatinya rindu memberi. Apalagi Tuhan yang aku mau berikan. Tuhan, aku ingin berkorban. Karena semua sudah tahu firman. Janda yang miskin aja dapat korban. Amin. Dalam Lukas 21, orang kaya datang ke gereja bawa persembahan besar-besar. Lalu Tuhan melihat persembahan mereka. Beraplah 1 juta. Datang orang kaya dimasukkan. Tiba-tiba datang si janda miskin. Aduh, cuma 2 peser. Tapi yang 2 peser ini Tuhan apa kan begitu? Dengan tunduk-tunduk jalan dan bisa lagi kencang-kencang. Dia datang. Oh, waktu dia datang mau memberikan 2 peser, Yesus langsung berdiri. Dia lihat dari yang tidak ada lagi hanya 2 peser diberikan yang janda itu. Lalu Tuhan bilang bahwa dia adalah orang yang berbahagia. Amin saudara. Dan persembahannya lebih besar dari yang 1 juta, 2 juta, 5 juta. Karena apa? Mereka memberi ada apa-apa 1 juta. Beda dengan janda. Orang nama Tuhan. Hanya ini Tuhan, tenaga Tuhan masukkan. Semua bisa memberi mau diberkati Tuhan. Amin. Janda-janda juga apa yang ada padamu berikan. Mau berdoa bukan hanya uang, tapi hatimu yang taat kepada Tuhan. Amin saudara. Jangan saudara katakan ada uang banyak. Suatu pengibat. Jangan orang susah doa Tuhan. Jangan katakan kita tak ada orang susah. Tuhan sudah hibur kita saudara-saudara. Lakukan firman Tuhan itu akan membahagiakan kita. Itu tanda kebenaran bertumbuh bagi setiap kita. Apa dikatakan dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17? Ya. Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin saudara. Ada kedamaian, ada ketenangan, ada ketentraman. Ketika kebenaran bertumbuh, di mana ada kebenaran bertumbuh. Inilah hasil daripada kebenaran. Inilah hasil doa yang diserukan oleh Tuhan di Taman Getsemani, supaya kita menikmati
uangnya sedikit sudah berkurang. Aduh, katanya bagaimana ini? Suaminya nggak kerja, langsung cepatlah cari kerja lah, nanti kita nggak makan lagi. Cepatlah, katanya. Dipaksa-paksa suaminya supaya kerja. Padahal bukannya malas suaminya, memang masih belum ada pekerjaan. Ibu-ibu perhatikan ya, kalau suamimu sedang belum dapat pekerjaan, duduklah bersama, merenungkan firman Tuhan, dengar suara Tuhan. Karena hidup kita tidak tergantung dari uang, hidup kita tergantung dari Tuhan. Bukan berarti kita bermalas-malasan. Orang malas itu harus belajar kepada semua, katanya saudara. Malu ya. Dan Tuhan tidak mau kita tidak mau bekerja. Orang yang tidak bekerja juga jangan makan. Ada taksnya. Jadi saudaraku, ada saat-saat suami kita mungkin di dalam ketenangan kita bisa menikmati kebersamaan dengan suami istri. Amin. Saya sangat rindu hal ini saudara, kalau suami istri boleh saling bercanda saudara-saudara. Ya, walaupun enggak kita memiliki gedung seperti si Alex sama Melda ya, di sana rumahnya kemarin kami cari-cari tapi nggak ketemu. Saya bilang sama Bapak C, ayo dulu kita ke rumah si Alex. Mana rumahnya, kamu udah sampai ke sana tapi nggak tahu, tak apa-apa, tapi didoakan juga ada di WA ya. Dia sudah jauh di sana, tapi mereka suka cita menanti apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Bersabar, ya nantikanlah Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapatkan kebahagiaan. Saudara-saudaraku semua, di antara jemaat Tuhan ada beberapa keluarga ingin menantikan yang dirindukan. Percaya Tuhan sanggup melakukan itu. Imanmu bukan bergantung kepada saya, bergantunglah kepada kebenaran. Jadilah kebenaran yang bertumbuh, tenang saja. Jangan kerasa kerusuk saudara. Tenang saja, tenteramkan hati. Engkau akan memperoleh apa yang menjadi janji Tuhan. Amin saudara. Jadi hari ini menikmati kebenaran firman Tuhan akan membawa kita kepada ketenangan. Ketenangan tidak bisa dibeli. Harta apapun tidak bisa membuat kita tenang. Banyak orang kaya tidak tenang. Uangnya semakin banyak, hatinya semakin gelisah. Sampai perlu ada satpam di depan menjaga karena takut. Nanti bagaimana kata orang kampung ini? Sudah diincar-incar lah. Sawit aja ada di depan gereja bisa hilang. Apalagi kalau uang kita banyak, mobil kita bertambah nanti. Wah, bagaimana ini mobil? Takutnya nanti dibuat sesuatu di sini, dilanda ketakutan. Tapi bagi kita tidak demikian. Amin saudara. Kalau berkat Tuhan nanti mengalir, Tuhan kirim nanti mobil, waduh, mobil yang baru di gereja. Ini Xenia, datang nanti mobil yang Ventura, ya. Oh, mobil jemaat di sana udah banyak. Fortunernya yang si Bapak Maria apa itu? Oh, ras. Mungkin sebentar lagi Fortuner itu. Ya, saudara-saudaraku, ya, saya pernah saya bilang itu, mau harganya yang lebih mahal, yang penting terserah Tuhan ya. Ya, benar saudara-saudara. Dan saya tahu bukan hanya Bapak Maria, Bapak Silitonga, Bapak Opung Parel, Bapak Parel, semua ini akan mendapat mobil. Tapi yang Tuhan mau, kendaraan yang lebih dahsyat dari Tuhan, itu akan kita terima. Karena kendaraan yang dari Tuhan, dari showroomnya Tuhan diberikan kepada kita. Mau saudara? Yesaya 58, baca dulu ayat 13. Ini mau terima kendaraan yang luar biasa. Saya pasal 58 ayat yang ke-13. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Enggak itu menghormati hari Sabat. Itu berikut. Ya, menghormati hari Sabat. Ya. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari Saudara, itu. perhatikan, ada hukum Sabat. Sabat itu bukan hari Sabtu yang menurut firman Tuhan. Walaupun ada organisasi tertentu yang sudah memfokuskan bahwa Sabtu itu adalah Sabat mereka. Kita tidak perlu salahkan, tidak perlu kita komentari. Amin. Kita mau menikmati firman bertumbuh dalam hidup kita. Amin. Nah, kemudian dikatakan apabila
Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala urusanmu dan dengan apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata ngomong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Maka engkau akan bersenang-senang terus, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Ini dia kendaraan kemenangan. Terus, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. amin, saudara-saudara. Jadi terlalu kecil kendaraan yang kita miliki. Yang jelas bagiku dan bagi saudara, Tuhan akan membuka showroom dan memberikan kepada kita kendaraan kemenangan. Jadi Tuhan tidak mau kita kalah. Tuhan perlengkapi hidup kita, saudara-saudara. Jangan fokus, jangan sudah kaya ya, udah mobilnya begini ya. Nggak usah kita terlalu tercengang, itu terlalu kecil. Karena kita memiliki Tuhan yang maha dalam segala-galanya. Amin. Tuhan bilang, apa artinya kau memiliki seisi dunia kalau jiwamu binasa? Jiwa kita tidak bisa dipuaskan oleh harta dunia, kemewahan, pangkat dan jabatan apapun itu. Jiwa kita tidak bisa dipuaskan oleh semua itu. Hanya Yesus. Yesuslah yang memberikan kepuasan kepada kita. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan yang selalu memberikan pertolongan tepat pada waktu. Kebenaran menandaskan kepada kita hari ini, saudara, betapa perlunya kita menikmati hukum Sabat. Sabat itu artinya kita mau duduk diam di kaki Tuhan. Sama halnya kita beribadah, kita duduk mendengarkan firman Tuhan. Itulah Sabat. Dan Tuhan katakan, saudara-saudaraku, mulut Tuhan yang mengatakannya. Apabila engkau tidak menginjak-injak. Why? Bagi jemaat Tuhan, menginjak-injak itu artinya meremehkan firman. Kalau ada jam-jam ibadah, jangan urus urusanmu. Firman Allah berkata, jika ada ibadah, tidak mengurus urusan itu di stop demi untuk ibadah. Amin, saudara. Kalau memang itu bisa kita atasi, saudaraku, jangan sampai karena alasan kita buat alasan ini dan itu tidak bisa beribadah. Itu sama halnya kita menginjak-injak hari Sabat, meremehkan hari Sabat. Kenapa Sabat tidak bisa diinjak-injak atau diremehkan? Karena Sabat itu adalah hari Tuhan. Apa dikatakan? Hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, bahkan hari yang mulia. Amin. Jadi saudara-saudaraku, begitu luar biasa pengertian firman ini menata hidup kita. Betapa mulianya hidupmu dan hidupku. Tuhan berkata kepada saya tadi pagi jam 3 itu, engkau berharga dan mulia di mataku. Dan pada saat itu, hari ini, ibadah ini adalah hari mulia, hari kudusnya Tuhan, hari kenikmatan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kuasa firman ini memerdekakan kita sekali. Yeremia berkata, saya sudah sampaikan di PA kemarin, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu ya Tuhan, aku menikmati. Semua sudah bertemu dengan firman. Amin. Yang muda, yang tua, laki-laki dan perempuan, kita telah bertemu dengan firman. Kita mewujudkan doa Yesus. Sambutlah janji Tuhan, nikmati ibadah, bawalah pulang kendaraan kemenangan
Tuhan Yesus memberkati.